Oke, kita bakal ngomongin soal salah satu karakter paling keren di anime, Roronoa Zoro. Tapi, tunggu dulu, kita nggak akan cuma ngebahas seberapa dahsyat tebasan pedangnya. Bukan. Kali ini kita mau gali lebih dalam lagi, ke filosofi yang tersembunyi di balik setiap ayunannya. Kita mulai dari kutipan ini. Coba deh resapi. Ini bukan sekedar kata-kata keren buat wallpaper loh. Ini adalah inti dari cara Zoro melihat dunia. Penderitaan itu, buat dia, bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru sebaliknya, itu adalah bensin, bahan bakar yang menempa kekuatan sejati. Yap, kita semua kenal dia. Tangan kanan calon Raja Bajak Laut. Si manusia tiga pedang yang jujur aja sering banget nyasar. Tapi disinilah uniknya. Meskipun dia sering salah jalan secara harfiah, tujuannya nggak pernah sedikit pun melenceng. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di balik tatapan tajam dan gaya tiga pedangnya yang ikonik, sebetulnya ada sebuah kode etik, sebuah filosofi yang bikin kemauannya itu bisa sekeras baja. Dan inilah yang akan kita bongkar bareng-bareng. Setiap pendekar pedang hebat pasti punya titik awal. Dan untuk Zoro, titik awalnya adalah sebuah janji yang lahir dari sebuah tragedi yang membentuk seluruh hidupnya. Coba deh perhatikan baik-baik. Ambisi Zoro itu unik banget. Bukan lahir dari kesombongan atau pengen terkenal, tapi dari rasa duka dan sebuah janji suci. Bayangin, 2001 kali kalah dari Kuina sama sekali nggak bikin dia patah semangat. Tapi justru kematian Kuina yang begitu mendadak dan ironisnya konyol jatuh dari tangga, itu yang seolah menampar Zoro dengan realita takdir yang kejam. Sejak saat itu, pedang Wado Ichimonji di mulutnya bukan lagi sekedar senjata. Itu adalah warisan, itu adalah beban, itu adalah sumpah untuk mencapai puncak demi mereka berdua. Nah, ini yang bikin menarik. Zoro itu kan seorang bajak laut. Dunia yang harusnya identik dengan kebebasan tanpa aturan. Terus, gimana ceritanya dia bisa hidup dengan kode etik yang super ketat kayak seorang samurai? Jawabannya ada pada Bushido. Kalian ingat kan waktu Vivi manggil dia Mr. Bushido? Itu bukan sekedar julukan iseng loh, itu pengamatan yang tajam banget. Di tengah kru bajak laut yang kita tahu sendirilah gimana kelakuannya, Vivi melihat ada satu orang yang bergerak dengan prinsip, kehormatan, dan loyalitas yang nggak bisa diganggu-gugat. Dia melihat seorang ksatria. Coba lihat tabel ini. Ini bukan cuma ada daftar sifat baik ya. Ini tuh kayak DNA-nya Zoro. Dari Kigi, prinsip pantang menyerang punggung lawan, karena luka di punggung itu aib, sampai ke Chugi, kesetiaannya yang udah total ke Luffy. Bagi Zoro, ini bukan filosofi dari buku. Ini adalah cara dia bernapas. Semuanya bermuara pada dua pilar utama, kehormatan pedangnya dan loyalitas mutlak pada kaptennya. Dan kalau kita ngomongin loyalitas, pilar yang satu ini diuji habis-habisan dengan cara yang paling brutal dan tak terlupakan di thriller Bark. Jadi, di satu sisi, ada ambisi seumur hidupnya. Tujuan yang dia kejar setiap hari lewat latihan gila-gilaan, janji yang selalu dia bawa. Dan di sisi lain, ada nyawa kaptennya. Orang yang jadi kunci impian semua anggota kru. Kuma datang dan memberinya pilihan yang mustahil. Ambisimu atau nyawa kaptenmu. Salah satunya harus lenyap. Jadi, apa yang dia pilih? Dan jawabannya cuma 3 kata. Tidak ada yang terjadi. Dengan kalimat singkat itu, Zoro bukan cuma nerima semua rasa sakit Luffy. Dia pada dasarnya melempar ambisinya sendiri ke samping. Dia siap mati demi impian kaptennya. Ini udah bukan loyalitas biasa lagi. Ini levelnya transendensi. Pengorbanan total tanpa pamrih. Egonya benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah pengabdian murni. Pertanyaannya, gimana bisa seseorang tahan penderitaan segila itu? Ini bukan cuma soal fisik loh. Ada sebuah mindset, sebuah filosofi yang bikin dia bisa tetap berdiri waktu orang lain udah pasti hancur. Filosofi itu namanya stoicisme. Gampangnya gini, fokus aja sama apa yang bisa kamu kontrol, sisanya ya terima aja sebagai bagian dari proses. Anehnya, filosofi kuno dari Yunani ini kok ya pas banget buat ngejelasin seorang Roronoa Zoro. Dan ini Zoro banget kan? Rasa sakit buat dia itu penanda kalau dia masih berjuang. Omongan orang lain nggak penting. Yang penting cuma apa yang bisa dia kendalikan. Ketajaman pedangnya, kekuatan tekadnya, dan kesetiaannya. Intinya, tindakan, bukan kata-kata.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kompleks sekaligus paling menarik dari Zoro. Di satu sisi, dia itu ateis. Dia pernah bilang aku tidak pernah berdoa pada Tuhan. Dia cuma percaya sama kekuatannya sendiri. Tapi di sisi lain, coba lihat nama-nama jurusnya. Ashura, perwujudan dewa perang. Onigiri yang bisa diartikan tebasan iblis. Ini kan paradoks banget. Mungkin interpretasinya gini, Zoro itu nggak menyembah kekuatan-kekuatan ini. Dia menjadi kekuatan itu. Dia menaklukkan konsep iblis dan dewa, lalu menjadikannya alat untuk mencapai tujuannya. Dan semua kepingan puzzle filosofi ini, janji, bushido, stoicisme, penaklukan konsep ilahi, semuanya itu menyatu. Dan puncaknya terjadi di Wano saat ia berhadapan langsung dengan manifestasi dari kematian itu sendiri. Setiap pedang yang Zoro pegang itu punya cerita. Wado Ichimonji adalah janjinya pada masa lalu. Sandai Kitetsu adalah pembuktian bahwa tekadnya bisa mengalahkan kutukan takdir. Dan Enma, wah ini level terakhir. Pedang yang dinamai dari Raja Neraka yang secara harfiah menyerap kehidupan penggunanya. Disinilah ceritanya menjadi satu lingkaran yang sempurna. Ingatkan, perjalanan Zoro dimulai karena kematian sahabatnya yang acak, konyol, dan gak adil, sesuatu yang gak bisa dia kontrol. Nah, dengan menguasai Enma, pedang Raja Neraka, Zoro bukan lagi cuma melawan musuh. Dia secara simbolis menaklukkan konsep kematian itu sendiri. Dia mengubah dirinya dari korban takdir yang kejam menjadi penguasa dari nerakanya sendiri. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah ini. Gimana kalau seluruh perjalanan Zoro dari awal sampai akhir sebenarnya bukan tentang menjadi pendekar pedang terhebat, tapi lebih ke sebuah perjuangan untuk membuktikan bahwa satu tekad manusia yang ditempa oleh janji, duka, dan loyalitas pada akhirnya bisa lebih kuat dari takdir itu sendiri. Coba kalian pikirkan.